Bukan dia nggak tahu perintah Allah dan contoh Rasul, tahu. Cuma gue pengennya begini. Iya, aneh tahu emang Allah berfirman, Nabi bersabda. Tapi kalau menurut aku, menurut A. Ya kan ada yang lain, syariat nggak cuma itu doang. Biasanya kalau orang laki ini berkaitan dengan bank-bank konvensional. Yang usaha minjem dengan bank. Kita nasihatin agak bader nih. Agak susah dibilangin, biasanya begitu. Terus yang mau ngasih bantuan siapa Ustadz? Kata gitu. Hari gini, bank syariah sama bank konvensional sama. Nah begini kan bahasa dia kan, laki-laki nih. Kalau perempuan jangan terima bahasa syariat poligami. Biar kata panjang jilbab, cadar dipakai. Kalau ngomong yang ini, ngomong yang lain, jangan yang ini, gitu loh. Romannya agak berat, lowong pintu surga banyak kok yang diomongin ini aja, gitu loh. Jadi setan masuk kepada itu. Laki urusan riba, perempuan urusan rumah tangga. Ini yang akhirnya orang Islam sendiri ragu dengan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang dijadikan oleh Allah 4 kelompok dalam kehidupan. Ya, pada bahasan ini kita ditekankan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, menginginkan setiap manusia ini berpegang teguh pada prinsip bahwa dia hanya mencintai dan berkeinginan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Memiliki keinginan dan kecintaan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ini, Ibnu Rajab dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus meletakkan kata-kata ini menjadi alasan orang-orang yang hatinya sehat. Bahwa orang yang hatinya sehat itu hatinya cenderung berkhidmah kepada Allah. Dan terus berpegang teguh pada prinsip bahwa hanya mencintai dan berkeinginan sesuai dengan yang Allah syariatkan. Karena memang terciptanya diri kita ini dengan peruntukan yang jelas. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya kalau nanti ada kerusakan dalam kehidupan yang manusia rasa, ini yang mesti direvisi, ini peruntukan hidupnya. Jangan-jangan kamunya yang salah ini. Dicipta untuk ibadah malah nggak dapat ibadah. Jangan-jangan kamunya ini yang salah. Dijadikan siang untuk bekerja malah molor. Jangan-jangan kamunya ini yang salah. Dijadikan malam untuk istirahat malah begadang gitu ya. Kalau sudah begitu nanti suarul fasadu bil bari wal bahr bima kasabat aydin nas, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini ulah tangan manusia. Jangan salahkan Allah. Kalau sesuai dengan syariat ya nggak mungkin lah pohon buah ditanam tak memiliki kembang dan buah, pasti ada. Karena nggak mungkin nggak ada hasil pada sebuah usaha. Jadi kita yang mesti yakin kalau Allah itu pengen melihat hasil. Dan sementara caranya sudah dicontohkan. Dan Allah nggak peduli dengan awalnya manusia. Yang Allah inginkan akhir yang baik dengan cara yang disyariatkan. Kan kita nggak bisa pilih takdir kan. Kita lahir bagaimana, di keluarga yang seperti apa, dibesarkan bagaimana. Alas, sudah. Yang udah sedih kita kalau pikir gitu nanti. Tapi yang pasti endingnya. Karena Allah hanya mengatakan dengan bahasa yang simpel ketika nanti maut mendatangi seseorang. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Allah nggak bilang, orang kaya, orang miskin lah. Hai jiwa yang tenang. Siapa yang tenang? Ya si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersama. Kelompok yang pertama, yakni kelompok yang paling sempurna di antara yang ada. Kelompok yang mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pula sebaliknya, dia membenci apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk dibenci. Jadi, ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Kalau dia nanti pakai bahasa suka sama orang, sukanya karena Allah, bukan karena syahwat. Konsekuensinya apa? Orang akan mencibir pilihan hidupnya.
Tapi karena memang dia dewasa dengan maksud dan tujuan hidup, dia yang mengerti. Yang saya butuhkan sahabat yang seperti apa. Yang saya butuhkan pendamping yang seperti apa. Karena dewasa dia dengan kodratnya. Sebagaimana Allah berfirman, Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Manusia sudah punya ukuran masing-masing. Kita nggak boleh mengukur orang dengan diri kita. Aduh, kenapa dia begini? Aduh, kenapa dia begitu? Nggak boleh. Itu kan menurut ente. Ya, dia yang tahu. Ente kenapa sih nggak beli rumah di sini? Aduh, padahal kan ente ini pedagang. Di sini deket pasar loh. Salah, ente milih di pojokan kampung yang jauh dari pasar. Kok jadi hakim dengan keputusan orang? Yang dia putuskan ini istikharah. Bertanya sama orang soleh. Dia tahu dia pedagang, dia tahu dia butuh pasar. Cuma dia juga punya keluarga yang pengen dia didik nggak deket pasar. Dia siap lelah untuk keluarganya. Biar pasar jauh, asal anak keluargaku nggak gede di pasar, kan gitu. Kita nggak bisa menjadi hakim buat orang lain. Sayang banget, ganteng malah diplengosin. Dia pilih yang kayak coki-coki. Ya emang masalahnya di mana? Kalau memang pilihan hidup dia yang tahu. Capek dapat orang ganteng, gitu ya. Dipengenin banyak orang, gitu ya. Kalau yang begini mah udah ditinggal juga nggak ada ngeker kan gitu. Jadi kita jangan suka jadi hakim buat pilihan orang ya. Selama memang itu nggak melanggar syariat ya khalas pas kita doain itu yang terbaik mudah-mudahan gitu ya. Atau lelaki gitu. Pilih perempuan juga soal kenapa gini yang penting apa yang dia jalani ini lillah karena kalau dunia ukurannya dunia bakal hilang. Dunia ukuran dunia bakal hilang. Kita bicara apa? Dunia fitnah dunia. Qanatiril muqantar minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Itu kan fitnah dunia. Cuma gara-gara ngeliat perabotan lenong rumah tangganya, lihat kendaraan khailil musawwamah, atau ngeliat an'am binatang ternak. Biasanya kalau orang udah kaya otaknya pengen ternak, biasanya begitu. Atau pengen punya kebun gede, di hari tua pengen macul biar kayak pemain bola. Oh no no. Ya, David Beckham aja macul kan, kenapa kita nggak macul? Waduh, ya, ya kan dia David Beckham, lu kan bukan David Beckham. Ya kalau pengen niru semangat nih orang di hari tua sudah membuat sebuah aktivitas, boleh-boleh aja. Tapi kamu bukan dia, dia bukan kamu kan gitu. Cuma Islam sudah bilang, kadang-kadang jadi fitnah tuh, urusan kayak begituan. Kita disibukkan dengan urusan dunia. Nah ini yang diingetin nggak boleh seperti itu. Ya, ini Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah." Ittaqu firasatal mu'min. Ya, hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Karena orang beriman itu memandang sesuatu itu binurillah, dengan cahaya Allah. Saya sering bilang, jangan menghujat orang-orang yang berilmu. Jangan mengukur dengan kacamata kita. Ibnu Asakir dalam kitabnya mengatakan, daging dan darahnya orang yang berilmu itu beracun. Dan kita nggak bicara usia. Tua, mau muda, mau kecil, Allah yang titipin tuh ilmu. Dan ilmu itu nurullah. Wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Kadang-kadang nggak nyampe pola pikir kita. Ya, sebagaimana dulu orang-orang nggak menyangka Allah pilih Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya, diangkatnya pun di usia 40. Sementara Nabi Rasul sebelumnya dari orang udah kelihatan. Ada kelebihan-kelebihan. Kalau Muhammad kan pas di usia 40 orang baru pada baca. Kelebihan ketika dia usia kecil. Betul? Udah gitu ini Muhammad nikah sama janda lagi. Kalau kejadiannya sekarang orang agak percaya, agak susah kayaknya. Aku gimana mau taat sama Rasul yang kawin sama janda? Kan begitu. Karena agama pakai logika agak susah. Makanya dulu orang Quraisy nggak nerima Muhammad diangkat sebagai Rasul. Dia tahu kecilnya kok. Dia bisa ngukur kok. Dia lupa ada masyiahnya Allah. Ada kehendak Allah. Nah ketika orang sudah mencibir orang-orang soleh yang dipandang soleh oleh Allah, ya Allah mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi.
Siapa yang menyakiti orang-orang yang kusukai, kata Allah, berarti siap aku kumandangkan azan perang untuknya gitu. Waduh, jangan. Ya, kalau kita nggak paham keputusan orang-orang soleh itu, ya asal kita tabayun, klarifikasi, jangan dihakimi karena kita nggak pernah tahu. Ya, ini berat. Makanya di sini dalam riwayat At-Tirmizi dalam buku yang sudah dimiliki itu, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah kalian dengan firasat orang beriman yang baik agamanya. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena mereka selalu melihat dengan cahaya Allah. Keputusannya untuk urusan dunia ini bukan urusan perut. Karena dia tahu sekali bahwa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan yang nggak bermanfaat. Orang-orang soleh ini keputusannya kadang-kadang di luar nalar orang biasa. Lawang tampangnya ganteng. Kok malah milih ke penjara? Namanya Yusuf. Yusuf bilang asijnu ahabbu ilayya. Yang namanya penjara lebih baik untukku. Kita kalau ganteng kayak Yusuf nyari rumah, waduh, di pinggiran Sudirman, betul. Orang ganteng di pojokan kampung, kata gitu. Kalau Yusuf bilang lah, asinu ahabbu ilayya, nggak. Penjara lebih baik untukku lah. Ini fitnah tampang bahaya banget ini. Karena banyak orang lihat tampang saja jadi berkelahi sama suaminya, gitu lah. Yusuf. Berapa banyak orang ini kalau ngeliat tampang saya bisa futur langsung. Ada istilah orang yang sudah berhenti haid bisa keluar haid lagi gitu loh. Mudah lagi urusan kayak begini nih. Daripada jadi fitnah nih kan kita nggak mau jadi muka ganteng gitu kan. Udah Tuhan, penjara lebih baik untukku. Ya tapi yang namanya mutiara ya mutiara, yang namanya emas ya emas. Di penjara sekalipun ya tetap kelasnya ada, nggak usah khawatir. Orang yang hebat itu orang yang nggak terwarnai dengan keadaan dan tempat di mana dia berada. Yang ada mewarnai itu kayak tuanku Imam Bonjol, dibuang dari Padang ke Manado, ada kampung Bonjol betul. Dan dia nggak jadi orang Manado, tetap si Bonjol. Karena dia punya warna, punya warna. Ya kita harusnya seperti itu. Banyak orang-orang soleh di negeri kita nih. Cut Nyadin tuh dari Aceh dibuang ke Garut, tetap jadi ulama. Bikin kampung dakwah di sana. Dan banyak orang-orang hebat yang seperti itu. Ini yang bikin Belanda geleng pala nih. Aduh, kalau kita ngelawan mereka sih nggak bakal menang. Mendingan kita bikin lawannya antar mereka aja. Tuh, mulai ya. Ini biang kerok inlander nih yang di brainwash nih. Kayak sekarang. Mana berani Cina lawan kita orang Indonesia, loh dia butuh nikel di sini. Tapi dia bikin inlander baru nih, yang nasabnya sampai ke budak Belanda ini. Yang nggak pernah cukup sama urusan dunia. Punya rumah sepetak, pengen berpetak-petak. Punya tanah kecil, pengen yang gede. Udah tanah udah lega, pengen laut dibeli, kan begitu. Yang begini nih kita bisa brainwash nih, udah antar mereka aja. Mereka ribut, kita nyolong, kan begitu bahasa. Diulang lagi tuh kejadian. Diulang lagi tuh kejadian. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Makanya di buku api sejarah tuh dicatat banget tuh. Fitnahnya Belanda hingga akhir zaman di negeri kita itu. Itu terjadi. Karena yang bisa menaklukkan negeri ini 350 tahun ya cuma Belanda. Nggak ada lagi kecuali teknik Belanda untuk itu. Gitu lah. Nah kita mestinya sadar. Itu yang paling baik bagaimana mengembalikan syariat kepada hukum Islam. Bukan pengen kita robah secara mutlak ini negeri. Ya ada tahapan ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya kritisi aja dirimu dulu, keluargamu, baru nanti yang lain. Karena kalau metode dakwah yang Nabi ajarkan, asli nafsa, yaslum lakanas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Tubar liman sagola ibuan uyubinas. Yang beruntung itu yang sibuk dengan keburukan diri, ketimbang buruknya orang lain. Masya Allah. Inna bidzalika laayatin lil mutawassimin. Mutawassimin ini orang yang apa ya? Istilah kalau Betawi bilang kagak kedip sama keadaan dah. Selalu mengawasi. Ya, jadi matanya nggak kedip nih. Waduh, nih LGBT ini kayaknya meningkat nih. Sampai 200% di negeri kita, Jawa Barat paling tinggi tuh kenaikan LGBT. Orang-orang yang bertakwa, berilmu ini langsung berpikir, apa yang membuat orang-orang kok cenderung sama sejenis? Oh, kurangnya muamalah dengan lawan jenis. Takut kalau berhubungan dengan lawan jenis. Sehingga dia nggak berani untuk bersikap tegas.
Padahal kalau dia berilmu, dia tahu nanti ada aturan mainnya. Akhirnya menjadi generasi G, generasi major, yang modal handphone, di pojokan rumah dan kamar, scroll. Udah kayak katak dalam tempurung. Orang-orang yang merasa nyaman dengan kesendirian. Oh, berarti ini masalahnya di sini nih. Jujur, dan memang setelah disurvei betul, betapa sedikitnya orang-orang laki yang gemar sholat di masjid. Ulama bilang, salah satu penghilang kecenderungan dengan sejenis ketika dia membiasakan sholat di masjid. Karena memang lelaki wajib untuk di masjid. Hari ini kita nggak bawel masalah kayak gini sama anak kita. Kita cuma tahu anak baik buruk ukuran kacamata kita. Sementara syariat yang mengatakan afdhal sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang laki-laki, Allah bilang al-mar'i laki. Allah nggak bilang mar'ah. Sebaik-baik sholat seseorang laki di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Kalau saya ngemas dengan bahasa canda, saya sering bilang, makanya lelaki soleh di masjid, perempuan soleha di rumah. Kalau laki sholat 5 waktu di rumah, laki-laki soleha, gitu. Biar gampang nangkepnya maksudnya. Dan timbul jiwa kewanitaannya. Kalau udah sering di rumah ngelinter dapur sumur kasur, laki-laki begini bakal sosialitas sebentar lagi. Kerjaannya selfie sama ngecek status WA orang. Berantem juga ghostingan, gak berani man to man. Kalau ngancem orang ya pakai nomor palsu. Biasanya begitu. Suruh pakai android yang kayak begini, bukan laki ini, remeng ini. Itu bertahap. Senang ngeladenin bini ribut via WA. Laki ribut via WA. Suruh pakai daster dah, jangan pakai gamis. Memang mirip, cuma beda. Ini yang kayak gini nih akan timbul dengan waktu, terbentuk dengan karakter. Ya nggak boleh. Orang-orang yang mutawassimin di sini, orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda itu. Kok ini anak tumben sama orang tua melengos. Ada yang hilang di badan dia ini. Mungkin dia terkena narkoba, atau mungkin under press. Atau mungkin ada yang dia kecewa dari orang tuanya. Dipanggil, nak, nanti mama mau ngomong sebentar. Ayah mau ngomong sebentar sini. 4 mata. Kalau dia kakak, jangan diomongin depan adik, jatuh harga dirinya. Kalau dia adik, ya kita lagi ngomong, kakak dengar, ginilah cara ngomong sama adik. Nah, semua bernuansa pendidikan. Nggak sembarangan. Ya. Kalau laki tidak, walaupun diam, tidak berkata-kata, cuma dia akan tegur istrinya. Kamu harus tahu, buat kami laki-laki, ibu tuh di atas kepala. Buat kami laki-laki, anak perempuan kami itu betul-betul mutiara dalam hati kami. Buat kami laki-laki bangga memberikan rumah untukmu. Tolong yang 3 itu dijaga. Sehingga kalau dia ngelihat istrinya sudah mulai nggak dekat sama dia punya orang tua, ditegur. Kamu mau seperti ini terus. Ya, kalau bertahan seperti ini, jangan pernah menghayal ada kesempurnaan cinta yang kumiliki untukmu. Ngomel anak perempuan dimaki-maki di depan dia. Enggak begini caranya. Dia salah, cuma nggak usah dimaki-maki. Pernah gak teman kamu salah, kamu maki-maki kayak begini? Meletakkan rasa pun kamu nggak pada tempatnya. Sama teman kamu puji, berdandan cantik untuk temanmu, cuma urusan arisan. Sama anak sendiri kamu musuhi. Kau bentak dia di hadapan adik-adiknya. Mau tobat gak? Kalau enggak, jangan berharap ada kesempurnaan rasa cinta di hati. Cuma masalah waktu, ini api dalam sekam. Rumah juga sama. Ya aku senang rumah bersih, ada mbak yang bersih. Tapi demi Allah, mata ini senang kalau melihat istri yang kubelikan rumah yang menjaga rumah ini dengan menyapu atau mengepel sesekali. Bikin mata ini senang melihat itu. Sebut. Jangan disimpan dalam hati. Bicara nanti ini orang dapat hidayah atau enggak tuh jobnya Tuhan, bukan jobnya kita. Jangan bilang gara-gara aneh ngomong dia dapat hidayah. Siapa ente? Membawa wahyu. Kan enggak. Hidayah urusan Allah. Cuma jangan sampai kita enggak mutawassimin ini. Jangan jadi orang yang enggak peduli. Ini udah ngelawan, udah enggak baik nih, tegur. Dulu kan ada datang seorang laki-laki ke Rasul, ya Rasulullah, inna zaujati la, sesungguhnya istriku ini la tunaffi yadal labis. Sesungguhnya istriku ini baik, ya Rasulullah, cantik, tapi nggak pernah menolak
dialog dengan laki-laki, bahkan sampai nggak pernah nolak ya dan labis tangan orang yang pengen ngajak salaman. Dengar begitu Nabi bilang, bini lu betul? Iya. Ceraiin. Enteng betul Nabi ngomong. Ceraiin. Karena dosa besar. Dosa besar bersentuhan dengan yang bukan mahram, sebenarnya dia sudah punya mahram. Tapi saya demen, orang cakep banget, susah dapetnya. Saya demen ya Rasulullah. Kata Nabi, pasti ya. Kalau demen, jaga. Demen jaga. Jangan lipstick bilang demen tapi dayus. Anda mau ngedidik atau memang mau dididik? Perjelas nih jalurnya mau kemana nih? Karena hubungan kita dalam perkawinan paling cuma 20-30 tahun ke depan. Kematian atau dalam kehidupan, kakek nenek nafsi-nafsi hidupnya nanti. Mumpung masih anget nih, lengketnya masih cakep nih. Power glue aja kalah dah gitu. Manfaatin. Nanti ada masa ya bahwa hak sepatu pun bisa lepas karena nggak dipakai, betul? Hati-hati, hati-hati. Bagaimana ya Rasulullah? Jaga. Kalau ente yakin nggak bisa ngejaga, lepas. Ini yang dilakukan oleh orang Ansor. Ketika Muhajirin datang ke Madinah, mendengar yang namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya selain Utsman, pedagang sukses itu ya, datang yang lembutnya lelaki, tanggung jawab dengan keluarga. Ada seorang laki-laki yang punya istri 4, dia ceraikan 1. Kemudian dia panggil Abdurrahman bin Auf, nikahilah orang yang kuceraikan ini. Oh, hari gini nggak nyampe otak kita mikir begitu. Udah nggak bakal mudeng. Simple alasannya, ini orang dengan aku tidak sebaik kalau dia dengan orang itu. Cintaku padanya ini bukan cuma sebatas syahwat. Aku pengen dia ke surga. Karena cinta nggak selamanya memiliki. Udah, kalau kamu sama aku ngelawan, kamu sama aku ini jadi sombong, kamu sama aku jadi nggak baik. Kita nih kayak air sama minyak, nggak bakal nempel. Kalaupun nyantu di kuah mie sama kuah bakso, betul? Kayaknya mendingan kamu ke sana deh. Itu lebih baik buat kamu. Jadi kalau cintanya karena Allah, ini legowo gitu loh. Lapang dada. Ya disitulah Ummu Darda nggak mau kawin lagi semeninggalnya Abu Darda. Karena dia tahu dia belum menemukan laki-laki yang bisa membimbing dia seperti Abu Darda. Kalau yang lain kan Abu Salamah nikah sama Ummu Salamah. Meninggal Abu Salamah nih orang soleh. Ummu Salamah nggak mau nikah. Kadong Nabi yang ngelamar yang nggak nolak. Rasul kan gitu. Ya agamanya nggak selevel sama Abu Salamah kan begitu. Zainab dicerain sama Zaid. Ya, Nabi berat, namanya anak orang apa, bininya anak angkat, kadang tuan yang nyuruh saja nikahi, ya Zainab kagak nolak, Rasul gitu kan. Kalau gua kan lu, betul gitu. Ya, ini sampai urusan ranjang saja. Dulu zaman sahabat itu bukan syahwat yang dikedepankan. Ada sahabat malam pengantin lagi mau berhubungan intim, maaf, lama apa bahasanya, mereka sedang berhubungan intim dan belum sampai finishing nih urusan berhubungan intim, genderang perang sudah ditabuh. Dia tinggalkan itu istri yang sedang nanggung belum finishing. Kenapa? Karena ada genderang yang lebih penting daripada urusan kayak begitu, kan? Ini kalau sekarang kita nggak nemuin tuh orang di mana rumahnya dah. Nanggung lah, biarin imsak dah dulu gitu. Kok kita mah ukurannya begitu. Mumpung kagak ada yang ngeliat, apalagi berdua gini mah malaikat kiri kanan juga pada istirahat. Memang tauhid itu basically banget jamaah. Nanti ujiannya beragam. Kalau tauhidnya sudah kuat, ujian itu menjadi penyebab nilai Allah berikan sama kita. Karena dunia ini kan medan ujian. Manalah mungkin ada nilai tanpa ujian, gitu kan? I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Kamu mesti tahu bahwa hidup ini adalah permainan. Nggak ada nilai kalau nggak ada permainan. Permainan itu ujian. Dan perpindahan dari satu ujian ke ujiannya. Iktaribu min afwahil muti'in wasma'u minkum ma yaqulun fa innahu tatajalla lahum umurun sadiqah. Kata Umar bin Khattab begini. Ini Umar pernah mengatakan sebagai khalifah.
Iqtaribu min afwahil muti'in. Mendekatlah kalian ke mulut orang-orang yang taat. Maksudnya apa, Ustaz? Jangan jauh dari teman-teman yang soleh. Mendekatlah dari mulut orang-orang yang taat. Wasma'u minhum ma yakulun. Dengarkan apa yang mereka ucapkan. Fa innahu tatajalla lahum umurun shadiqah. Karena sesungguhnya nampak bagi mereka urusan yang benar. Orang kalau sudah bertakwa, mulutnya itu nggak asal ceplok batok. Kalau temen Kang Banyol, ya ente jangan ladenin serius. Nanti sakit hati lagi ngeledek diladenin. Tapi kalau memang orang soleh lagi ngomong, mendingan diam dengerin dah. Ansitu wasma'u. Kayak orang lagi di mimbar, masuk masjid, khotib di atas mimbar duduk, dengerin. Tapi kata guru Ani tetap sholat, sholat hukumnya sunnah. Dengerin khotib hukumnya, khalas. Ya, karena kita nggak memahami dalil, yang ada khotib-khotib kita. Bahkan nggak sedikit khotib lagi ngomong, yang lain jawab WA. Jawab aja di orang WA. Lu ngapain? Gue Jumatan. Sama siapa? Ya bareng-bareng Jumatan sendiri. Gue mau orang soleh, sholat. Jadi ngobrol. Nih. Ya, kan 3 kali ngomong lah sholat lah Jumat lah, kan nggak ada Jumat buat dia, kan bahaya gitu ya. Nah, kalau orang yang berilmu tahu, karena semua Nabi contoh kan ada dalilnya. Agama ini berdalil, diutus pada setiap umat seorang Rasul untuk menyampaikan dalil. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus pada setiap umat seorang Rasul itu untuk mengajarkan cara beribadah. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mengajarkan cara beribadah dan menjauhkan taghut. Siapa taghut? Yang diibadahi selain pakai. Umar dahsyat bahasanya nih. Makanya kalau Nabi merekomendasi beliau dengan bahasa, kalau seandainya ada nabi setelah aku, Umar itu nabi. Ya, levelnya nabi. Tapi kekasih di atas nabi. Andai aku bisa memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Ini 4 orang dekat Nabi ini, ya, orang yang betul-betul paham Rasul. Kita jarang praktek ini. Kita kalau udah bilang kekasih, ya perempuan yang kita demen. Atau laki yang ibu pilih, itu kekasih, betul? Kalau kita nyuna, yang Rasul bilang apa? Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Padahal ada Aisyah. Ada bini-bini yang cakep-cakep yang lain. Enggak, Abu Bakar kekasihku. Alasan Nabi apa? Karena yang paham Rasul ya kekasihnya. Bukan berarti terus bini atau suami nggak ada peluang jadi kekasih, bukan. Kalau mau dibilang kekasih itu yang paling menyiapkan maklum buat kekasihnya. Ini pengen dibilang jadi kekasih, tapi rumah tangga kayak Kejaksaan Agung, isinya pengadilan. Betul. Kalau kekasih itu menyiapkan maklum, bukan menjadi hakim buat pasangannya. Ini tidak, kadang aib pasangan diumbar kemana-mana. Tapi kalau berdua lagi pengen dipanggil yang beb, lupa yang bebek kan gitu. Ya, kalau kekasih itu sudah nggak bicara warna kulit, kadang kulit hitam, rambut keriting, bak lada yang berkumpul, hitam legam, tapi agamanya bagus, lebih enak dirasa dan dipandang. Ketimbang wanita cantik berkulit kuning langsat, tapi berhati milik yang ada isi jebakan Batman semua dalam hidupnya. Menjadi hakim buat suaminya yang lelah. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Dunia mewarnai semuanya. Nah, kalau kita kurang-kurang kajian nih, ya wajarlah kalau kita merasa lelah dengan dunia. Dan dunia ini melelahkan. Dunia ini melelahkan. Tapi jangan mewarnai kita. Boleh kita lelah. Jadi macan ompong lah, singa ompong. Tapi jangan berubah jadi kancil tuh singa gitu loh. Tetap singa walaupun lelah. Jangan berubah. Ya laki-laki seperti itu. Seperti perempuan juga sama dalam dunia perempuan. Kalau laki-laki dibikin pegel sama rumah tangga, sama anak, jangan lelah untuk menaklukkan dunia, tetap kerja keluar. Tumen Pak, kagak gawe, kuliah gedek sama bini. Jangan begitu.
nggak ada urusan, hari berganti. Terus paling ngedek pagi, sore lain cerita. Kan gitu, kalau lagi kan enak, dientengin aja. Perempuan juga sama. Tumben gak masak bu, lagi benci sama laki, ya jangan. Encer amat nih kopi, biarin, americano. Americano. Emang males bikin yang gate. Ya, jangan, orang nggak boleh terwarnai. Kok dek, tumben males sekolah dek? Lagi pegel sama orang tua. Nggak ada hubungannya deh. Jangan jadi orang yang gampang terwarnai gitu loh. Ya, ini untuk tidak terwarnai ya mesti punya jam terbang. Ya mutiara bisa warnanya itu meling-meling itu karena memang usia tua dalam kerang lah. Batu juga sama, punya ster khusus, ya punya kelas khusus. Ini karena memang jadi batu yang tua, yang lama dalam tumbukan lumut di atas gunung sana. Masya Allah. Itu yang pertama tuh. Ya, jadi ada kelompok yang pertama, kelompok yang betul-betul cintanya ini semua karena Allah dan Rasul. Bencinya pun seperti yang Allah dan Rasul benci. Yang kedua, kebalikan kata Ibnu Taimiyah. Yang kedua ini, kelompok kedua kebalikan. Dia mengikuti hawa nafsunya yang tidak diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak mengerjakan dan tidak melakukan sesuatu kecuali yang disukai oleh nafsunya. Bukan dia nggak tahu perintah Allah dan contoh Rasul, tahu. Cuma gue pengennya begini. Bawa adat. Iya, Anda tahu memang Allah berfirman, Nabi bersabda. Tapi kalau menurut aku, menurut A. Ya kan ada yang lain, syariat nggak cuma itu doang. Biasanya kalau orang laki ini berkaitan dengan bank-bank konvensional. Yang usaha minjem dengan bank. Kita nasihatin agak bader nih. Agak susah dibilangin, biasanya begitu. Terus yang mau ngasih bantuan siapa, Ustadz? Kata gitu. Hari gini, bank syariah sama bank konvensional sama. Nah begini kan bahasa dia kan, laki-laki nih. Kalau perempuan jangan terima bahasa syariat poligami. Biar kata panjang jilbab, cadar dipakai. Kalau ngomong yang ini, ngomong yang lain, jangan yang ini, gitu loh. Romannya agak berat, lowong pintu surga banyak kok yang diomongin ini aja saat gitu loh. Jadi setan masuk kepada itu, laki urusan riba, perempuan urusan rumah tangga. Ini yang akhirnya orang Islam sendiri ragu dengan syariat. Ya. Lesbi di mana-mana, homo di mana-mana. Karena ada halangan-halangan syahwat yang tidak tersalurkan pada jalan yang benar. Kita menganggap remeh masalah kayak beginian. Peningkatan prostitusi di mana-mana. Kenapa? Karena meremehkan yang syariat. Kita tidak berasa punya istri ngelawan, punya anak juga komplain sama kita, punya keluarga begini begitu. Kadang-kadang kita nggak berasa, Pak. Banyak aktivitas yang menghasilkan nilai harian, pekanan maupun bulanan, gaji yang kita punya dari hasil syubhat. Bahkan yang haram pun kita anggap lumrah. Lagi yang namanya riswah. Sogok menyogok, hari gini nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Darurat. Darurat nggak forever, bro. Nggak selamanya, kalau sesekali mungkin jatuh hukum selesai. Tapi kalau selamanya nggak bisa. Nggak bisa. Kezaliman yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang halal. Dari mana rumusnya? Allah baik, cuma nerima yang baik. Akhirnya kita yang lelah. Banting tulang, berangkat pagi, pulang sore, nggak ngitung-ngitungan waktu, hampir rambut udah mulai putih, badan sudah mulai rentak, yang diobori sudah mulai merek obat gosok, merek suplemen, makin hari makin lemah, bukan makin kuat, tapi lihat anak makin sombong, makin nggak nengok sama orang tuanya, lupa bahwa ayahnya berkorban buat dia, lelah capek tiap hari, pura-pura sehat buat nyari nafkah buat dia. Ini kok dia pura-pura sakit, cuma pengen nggak sekolah. Dia pikir bayar sekolah pakai daun pisang. Gitu. Banyak barang mubazir di rumah yang dibuang-buang. Istri nggak open, nggak peduli. Sampai nyuci piring pun ogah. Bahkan sampah nasi pun nggak dibuang ke sampahannya. Subhanallah. Mampet panggil tukang. Laki suruh bayar. Innalillah. Ini mau sampai kapan? Kita lancar menuju surganya Allah. Sering kok diulang-ulang. Ustadz kalau ngomong kayak diulang-ulang, diulang aja lo nggak paham-paham. Gitu. Kayak orang tua ngomong, udah dong bu, jangan ngomong sholat mulu bu. 20 tahun ibu ngomong masalah sholat, subuh.
20 tahun, 4 kali pemilu, menyuruh subuh masih nggak sholat-sholat. Betul. Ya tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Hidup ini perguliran. Kalau perlu obrolan pagi tadi, kita ngomongin pagi besok kalau masih keadaannya sama. Karena tanda hati yang sehat lebih suka mengkritisi ibadah yang pernah dia lakukan ketimbang memulai ibadah yang baru. Itu hati yang sehat. Kita kalau punya guru yang berani mengulang apa yang pernah dia sampaikan, sehat hatinya. Bodohnya kita sebagai murid berpandangan apa? Ilmunya cuma segitu. Padahal udah dibilang tadi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yang suruh binurillah. Hati-hati, hati-hati dengan firasat orang-orang soleh. Karena perbuatan dia itu mengandung cahaya Allah. Pengennya memang kalau perlu nembak ijazah buat punya status, betul? Cuman kata guru, enggak, kamu jangan naik dulu, kesian kamu nanti. Kalau di karbit naik, taruh kamu punya ijazah. Kebisaan kamu apa? Ijazah ini dihasilkan dari nilai pada sebuah kemampuan. Bukti akademik. Bukan pengen dapat gawean atau tingkatan jabatan, bukan. Yang ada nanti akhirnya masalah bukan di tangan ahlinya. Kalau masalah bukan di tangan ahlinya, ya kiamat sugro. 20 tahun Jakarta Bogor kena macet. Kasusnya apa jam 7? Polisi cepet. Polisi benerannya mana nggak tahu. Hari gini buat jadi polisi nggak usah masuk akademi. Asal modal periwitan sama baju nyala dikit dari jauh juga dia bisa. Ya macet di mana-mana. Lawang memang dia nggak belajar cara penanggulangan macet. Yang prit-prit, yang lihat goceng jalan duluan kan begitu. Yang nggak ngasih dimandekin. Ini yang terjadi sekarang. Kita mau tinggal diam, berkeluh kesah, ngomel di balik mobil, tua sebelum waktunya. Ya, ini yang kita harusnya merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gak ada perubahan lah kalau nggak diri kita merubah. Biar dibilang pedes mulut, asam kata, keras dalam keputusan, tapi kebaikan yang kita inginkan. Karena nggak bisa kita menghayalkan sebuah kebaikan tanpa ada syariat yang kita tegakkan, nggak bisa. Sampaikan seperti itu. Yang terjadi mereka cenderung ke syahwat yang dikedepankan. Mau berapa lama wahai para koruptor kalian mengkorupsi negeri ini? Apakah umur kalian sampai 100 tahun? Janganlah coreng arang di wajah cucu-cucu kalian. Malu mereka punya nama, kalian di belakang nama mereka. Mau berapa banyak sih uang yang kalian butuhkan buat bangun surga? Sang kaya pun pernah meninggal yang namanya Sulaiman. Yang kaya pun pernah meninggal negatif yang namanya Korun. Kamu belum sekaya Sulaiman, belum sekaya Korun. Masya Allah. Ini mesti diingetin, kalau enggak kita nih kalau urusan dunia memang nggak ada beres-beresnya dah. Ya, perjalanan panjang, trek mobil terpanjang dalam sirkuit itu yang ada di Paris Dakar. Tapi masih ada finishnya. Ya, itu yang namanya gurun Afrika yang tak berbatas, tetap ada batasnya. Tapi kalau urusan dunia lebih dari Paris Dakar. Orang nggak ada selesai. Ngontrak rumah berkeluh kesah, pengen gue punya rumah biar kata kecil. Udah punya rumah kecil, pengen yang gedean dikit. Udah gedean pengen menuin sama aksesoris rumah tangga. Lama-lama pengen punya tanah yang lega, punya. Lama-lama kalau bisa laut kita patok. Gitu. Emang nih orang butuh lubang berapa meter buat urusan mayit dia? Kebayang tidak tuh? Dahsyatnya setan bisa nge-brainwash orang kalau imannya dipertanyakan. Nah kita nggak boleh terjebak dalam ini. Ayo. Belajar benci dan cinta karena Allah. Tapi jangan sampai membenci syariat yang Allah turunkan. Surat Al-Furqan ayat 43. Ketika Allah berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alaihi wakila. Allah tanya, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Muhammad, sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhan? Apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau akan menjadi pelindung dia? Muhammad, kalau kamu melihat orang mengedepankan hawa nafsu, jangan jadikan dia sebagai penjamin hidupmu. Kalau kamu melihat orang yang betul-betul
menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinan dalam hidupnya, wa amruhu furuta. Masalahnya akan carut marut. Jangan pernah angkat orang yang melakukan sebuah tindakan dengan nafsu yang dikedepankan. Dalam semua urusan. Ibu jangan melegalkan, Bu, anak perempuan pengen kawin sama pilihannya, atau anak laki pengen kawin karena pilihannya. Kalau syahwat yang dikedepankan, jangan. Panggil, tanya alasannya apa. Kalau alasannya memang sesuai dengan syariat, kita yang ngalah, ya udah. Kamu sudah memilih dengan cara yang. Tapi kalau alasannya takut zina, jewer dikit kupingnya. Nabi bilang tujuan rumah tangga bukan takut zina, memperbanyak umat. Bukan yuridul afam, tapi mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Tujuan rumah tangga memperbanyak umat. Umat yang mana? Ya dirimu tuh umat. Dengan menikah kamu jadi lebih baik. Kamu juga bini, dengan menikah jadi bini yang baik. Nanti kamu yang baik berdua punya anak yang baik, itu umat yang baik. Umat yang baik itu ya mertua jadi baik karena kalian menikah. Umat yang baik ya besan jadi baik hubungannya. Tapi kalau di antara kalian malah mendatangkan keburukan dengan pernikahan, wallahi dimakruhkan itu pernikahan. Karena Anda nggak menikah sendiri, Anda menikah dengan keluarga. Kalau nanti bermasalah, siapa yang mau menerima Anda yang gagal kalau bukan keluarga? Anda berilmu sebelum beramal. Jangan menjadi hakim buat keadaan orang lain dengan keputusan yang kita putuskan. Jangan, hati-hati. Tapi kalau Anda memutuskan lillah karena Allah, nggak apa-apa. Ya kadang-kadang kita nih orang tua suka nggak nerima ngeliat anak dewasa, betul? Ya, apalagi ibu sama anak lakinya nggak bakal nerima. Ya, kalau salah pilih nggak sesuai dengan dia. Bu, anak-anak kita itu seperti piik burung yang sudah lengkap bulunya. Ditahan juga bakal terbang. Nggak bisa lah indukan burung menahan piik itu terbang, nggak bisa lah. Lalu dia punya kemampuan untuk itu kok. Anak kita sudah dilamar orang, sudah ngelamar orang, berlepas diri. Jangan jadi orang yang ketiga dalam rumah tangganya. Ditanya jawab, enggak ditanya doain. Karena banyak kasus dalam rumah tangga ya, kalau sudah nimbrung orang tua dalam rumah tangga anak, ini kasus yang klasik. Sulit ditemukan mertua akur sama menantu. Begitu pula sebaliknya. Dan Anda laki-laki kalau sudah menikah keluar. Jangan satu sarang sama indukan. Keluar. Berani mengambil sikap. Jangan ngelinter di rumah mertua. Di rumah bawa baju, bawa buntel ke rumah mertua. Bukan taat, disuruh ke sono. Jangan dong. Nggak boleh taat. Kalau memang melanggar syariat. Hukum asalnya burung aja yang mau betelor bikin sarang. Berani ngambil anak orang numpang sama emaknya. Gak malu. Ya laki-laki mesti digituin. Supaya panas pantatnya jangan kelamaan duduk. Kerja bro. Laki-laki jangan awet di bangku. Duduk. Kalau memang duduk lagi kerja lain cerita ya. Kiaman wa qu'udan. Cuma kalau cuma ngeraho, tongkrang-tongkrong. Punya apa base camp. Tulisan pilok-pilokan. Base camp aing. Base camp aing. Di balik base camp tersebut, pengangguran semua isinya. Sambil bakar rokok, minum kopi yang nggak habis-habis. Cing udah kayak betadin, warnanya hitam. Nih bro, kita 5 tahun lagi nih kalau kita berhasil jadi orang kaya nih. Buyur pakai kopi yang ngomong tuh. Nongkrong berhari-hari kerja kagak ngomongin berhasil. Bongkar ATM baru berhasil gitu. Ya nggak bisa, mesti ada action gitu loh. Ya Anda nggak bergerak juga, rezeki mah datang kayak maut, sama. Cuma kan kelasnya itu kan beda. Lawang pisau di tangan orang yang diem, idenya enggak nanti. Ada aja lah, kusen dibacok, 2 orang dipotong. Tapi kalau itu pisau di tangan orang yang biasa bikin bawang goreng, cakep. Gitu. Ini pisau di tangan orang yang biasa motong kambing dengan cara yang syar'i, bagus. Rezeki mirip. Maut sama. Kalau maut datang ke orang soleh, husnul khotimah. Tapi kalau maut datang ke orang yang nggak baik, pasti su'ul khotimah. Makanya di awal tadi saya bilang, Allah cuma panggil pakai bahasa, hei yang jiwanya tenang. Allah nggak sebut suku, bangsa, dan harta atau kerjaan. Hei yang jiwanya tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei yang jiwanya tenang. Ini yang kita suruh tenang terus. Di masjid tenang, keluar masjid tenang, ngadepin masalah tenang. Emang harus tenang.
tenang gimana caranya? Berarti tadi itu ayat. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Nggak bisa tenang kalau nggak zikir. Zikir yang paling utama ya sholat, baca Quran, istighfar, tahmid, tahlil, tasbih. Di mulut diemnya pegemi, bergerak, jangan diem. Jangan pelongo, berjam-jam nggak ada yang diucap. Daripada pelangak-pelongo di pinggir jalan, coba ngeliat mobil warawiri, punya kagak ngayal doang. Dia dengan subhanallah, walhamdulillah, Allah. Orang nonton badminton kan begitu. Yang menang juga yang untung yang main, yang nonton mah kagak, cuma tepuk tangan doang. Mendingan sambil tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Orang jalan aja kalau nanjak suruh takbir, turun suruh tasbih. Supaya apa? Supaya tenang. Nanjak itu nyesek. Karena ya su'adu fis sama. Kayak orang punya masalah kan nanjak. Tapi kalau zikir tenang. Turunan gitu. Seneng. Kalau zikir jadi nggak sengak, nggak sombong. Tapi kalau sudah mulai turunan dia nggak zikir, bablas. Intinya agama suruh kita tenang. Makanya belajar semua lillah karena Allah. Muhammad kata Allah, apa kamu menjadikan orang-orang yang punya keinginannya sebagai Tuhan? Apakah engkau akan menjadi pelindung mereka? Tanya sama Allah. Jangan mendahulukan orang yang syahwat dikedepankan. Ini mah kita kadang-kadang kalau orang kaya datang berdiri semua. Gitu. Giliran orang soleh yang kagak kaya pada nongkrong. Datang juga tuh orang. Ini culitak juga sih orang sekarang gak perlu lihat kalau orang punya duit dikit ya. Bukan tat. Ini orang yang bantu bangun masjid kita. Nggak ada urusan sama ente bro. Dia bantu masjid itu urusan dia sama Allah. Bukan sama ente. Kenapa jadi ente yang senang sama dia? Subhanallah. Orang kalau urusan orang yang punya duit. Allahu Akbar. Kalau perlu jalan nunduk. Kayak yang bangun Borobudur tuh. Sambil jongkok nemuin rajanya di atas kalau perlu gitu. Jangan. Allah sudah bilang, aku ini memuliakan manusia atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling berilmu, bukan yang paling kaya. Bukan. Atqakum, yang paling bertakwa. Siapa yang paling alim di antara mereka? Itulah imam penggantiku, kata Rasul. Kita juga kalau kita mau jadi generasi robbani, ya ukurannya cara Allah tadi. Melihat orang dari keagamaannya, bukan dari titipan harta. Karena itu yang kumiliki, itu yang kutitipkan kepada dia, itu milikku, kata Allah. Tapi kalau keilmuannya akan berjumpa dengan Allah dengan ilmu tersebut nanti di akhirat. Liqa'a wajhi rabbih. Berjumpa dengan Allah yang ada ayat lain surat Al-Qasas ayat 50 yang mendukung yang kedua ini. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah. Nah, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Allah bilang, wa man adallu. Siapa yang lebih sesat? Mimman ittaba hawahu. Siapa yang paling dan melebihi kesesatan orang yang mengikuti emosinya? Nggak ada sudah. Orang kalau sudah syahwat dikedepankan, waduh. Takut kehilangan jabatan. Kalau perlu nanti jangan orang lain lah. Keluarga ada yang gantiin dah. Jangan sampai kosong-kosong banget income dari jabatan itu gitu loh. Ini orang-orang yang begini kita sudah harus mengambil sikap nih. Banyak-banyak istighfar lah. Ya. Karena kadang-kadang kita di posisi kita nggak bisa mengelak, harus mau ngikut mau nggak mau, betul. Nah, kalau sudah begitu banyak istighfar. Semoga Allah jauhkan kita dari kehidupan yang seperti itu. Ya, jadi jelas betul-betul memang Allah ini menginginkan manusia ini mengerti apa yang dimiliki cuma sifatnya titipan. Surat Al-Lail ayat 17 hingga 21. Wa sayujannabuhal adqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia bersihkan dirinya dengan itu. Dan tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tapi dia memberi itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan yang maha tinggi. Dan niscaya tidak kelak dia akan mendapat kesenangan. Jadi gini, alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang gemar bersedekah, membersihkan diri.
Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kalaupun dia memberikan kebaikan, bukan karena tuh orang pernah berbuat baik. Orang berbuat baik, kita baik lagi bagus. Tapi alangkah bagusnya, walaupun dia nggak berbuat baik, kita berbuat baik. Itu the best. Ya, membalas apa yang orang lakukan, itu baik. Mau benar mau salah. Atau dia bunuh, kita balas bunuh boleh. Tapi idfa billatihi ahsan. Ayat bilang, kalau bisa dibalas keburukan dengan kebaikan, itu yang dahsyat. Masya Allah. Idfa billatihi ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Orang-orang yang berilmu gitu. Karena yang dia butuhkan syafaat orang, bukan tuntutan di padang mahsyar. Kelak nanti ketika Allah wafatkan dia, dan masa itu makin mendekat. Kita wafat ini makin dekat, Pak, Bu. Bukan makin jauh. Kesempatan berbuat baik ini semakin sedikit, bukan semakin panjang. Ayo mulai berpikir bagaimana mendapatkan teman, bukan lawan. Siapkan maklum. Orang mana yang gak suka diberikan hadiah? Musuh sekalipun. Nabi mengatakan, tahadu tahabu. Kalau pengen dapat cintanya orang, jangan sungkan berikan hadiah. Siapkan maklum. Legowo melihat orang di atas syariat. Bukti hati yang sehat itu senang melihat kebaikan yang orang lain lakukan walaupun dia belum mampu. Itu bukti hati yang sehat. Sehingga nggak mencibir. Walaupun syariat yang kita nggak suka. Lihat teman bisa resign. Tadinya bos. Saya punya teman nih. Mantan direktur yang resign dari perusahaan besar. Ya karena riba. Kemudian dia sekarang, sekarang sudah nggak. Tadinya dia sempat beberapa tahun dagang di kantin tempat dia menjadi direktur. Wah, Ana bilang mental antum double, bro. Double salut. Ana sedang mencaci diri Ana saat di tempat yang Ana pernah berbuat kemaksiatan yang Allah paling gak suka, yang namanya riba. Yang 1 dirham sampai dengan zina sama orang tua sendiri. Ya, orang-orang pada mencibir, ya ente udah enak-enak di atas pakai riset. Lu mah payah, nggak bisa milih dalam kehidupan. No, orang sono no jago no. Seumur hidup bikin maksiat, hari tuanya tobat, cakep naik haji gitu loh. Dia jadikan contoh bahwa boleh bermaksiat seumur hidup, tinggal tobat di usia tua. Kalau nyampe, apa umur urusan Tuhan? Ibu-ibu gitu. Ibu-ibu gitu. Kadang-kadang ngelihat perempuan yang nerima poligami dan dipoligami. Lu gila lu biarin laki lu kawin lagi. Nggak bakal kebagian lu nanti tanah lu. Sepetak sejengkal nggak bakal. Ditakut-takutin. Ini syariat nggak bener. Suruh robek surat An-Nisa. Robek surat An-Nisa. Nggak perlu lagi ada syariat itu kalau gitu. Kalau kita belum mampu dengan sesuatu yang disyariatkan, jangan menghalalkan lawan syariat. Memang di Indonesia belum layak kita ngomong kayak begitu, masih ngimbang jumlah angka bilangan. Di Soviet, Tunisia, pecahan-pecahan Soviet, Azerbaijan, Uzbekistan, bahkan sekarang di Jepang. Bahkan pemerintah menurunkan dana untuk itu. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan buat gerandang-gerendeng. Dengan pernikahan memperbanyak jumlah umat. Kita sudah salah mindset dalam berumah tangga. Akhirnya melupakan syariat, membenci syariat. Ini sudah nggak ada tazkiyatun nufus sudah kalau sudah begitu. Padahal setiap syariat mentazkiyah nufus, mentazkiyah diri kita. Dengan syariat kita jadi lebih baik. Kalau kita belum sanggup, istighfar. Jangan menghardik syariat. Syekh Nasir Asy-Sya'di dalam kitabnya, beliau mengatakan dalam kitabnya, senang dengan kemuliaan yang orang lain lakukan, walaupun dia belum mampu untuk melakukan. Dan itu bukti hati yang sehat. Masya Allah. Subhanallah. Jadi jangan suka cibir. Ini ada janda, kemudian suaminya meninggal, atau dia bercerai. Belum lama suami meninggal, ada yang lamar diterima. Udah 4 bulan sebulan diterima. Ya Allah segitunya ini. Gatal banget sih kawin lagi. Gatal banget. Terus suruh dia maksiat, dibalik di kamar coba ngeliat konten-konten yang gak manfaat dari sosial media. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana kita mentazkiyah diri kita kalau kita nggak paham caranya gitu lah. Tapi kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga ini yang terkadang berkehendak dengan apa yang disukai oleh Allah dan terkadang berkehendak dengan apa yang dibenci oleh Allah. Remeng nih.
Tergantung mood. Kalau lagi rajin, temennya marbot sama takmir. Kalau lagi datang nggak mood sama ibadah, CSJ ini portal. Udin portal, Asep jempol, ya. Yang megang-megang pasal berapa titik nih. Nggak kenal lagi muazin-muazin yang mengumandangkan azan sudah. Ini ada kelompok ketiga manusia seperti itu, kata Ibnu Taimiyah. Lihat si Kondah. Kalau Ramadan, bajunya semua merek-merek Islami. Keseringan ngeliat dia pakai sarung sama gamis kalau Ramadan. Selesai Ramadan, celana belai lagi. Kelihatan. Oh, Ramadan masa sampai lupa warna rambutnya, Zat. Habis Ramadan warna-warni lagi rambutnya. Ngablak lagi tuh rambut. Ini musiman nih orang. Ya, kalau lagi musim-musim ibadah, musim ngaji, dan musim libur gitu loh. Jadi ada orang yang begini, yang kadang-kadang takut sama Allah, kadang-kadang kurang ajar sama syariat. Itu kelompok yang ketiga. Di kelompok yang keempat, nih, yang nggak termasuk dalam dua kehendak tersebut, tidak menghendaki Allah dan juga tidak memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kebalikan, kalau yang ini memang nggak mood, ateis dah. Udah dah, kita mah yang penting Tuhan kita itu suara kita. Kalau kita pengen punya penyakit, ini gelombang suara bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Makanya mendingan masuk kamar, kunci, teriak yang kenceng, sehat dah. Gitu. Ini udah nggak peduli sama Tuhan. Justru yang menyehatkan badan kita ini ya cara berpikir kita, bukan Tuhan yang bikin kita sehat. Ini orang-orang yang begini bahaya. Nah sekarang kita nyembah Tuhan juga, lawang Tuhan kita nggak ngelihat, ngobrol susah, mendingan nggak usah lah. Lagi siapa yang mau hidup, kalau Tuhan yang nyiptain kita, Tuhan suruh tanggung jawab kita mau kemana nanti. Ateis bahaya sekali. Bahaya sekali. Cikal bakalnya liberal sama sekuler tuh. Agama bisa direvisi nih. Ketenangan tuh nggak dengan sholat. Ya, maka dimaklumi. Kalau bisa yoga, kalau bisa bikin tenang pun yoga aja daripada 5 waktu. Banyak orang menghalalkan gerakan ibadah agama lain untuk mendapatkan ketenangan. Kalau orang-orang Katolik dengan lonceng, ada yang bilang nih kalau pengen menenangkan otak, dengerin ini suara lonceng. Dari mana dalilnya bikin tenang? Gitu loh. Emang susah kalau beragama pakai konten, susah. Ini konten mah orang dagang. Ya agama kalau Allah, kalau Rasul, bukan kalau konten gitu loh. Ini kita macam-macam nih, macam-macam. Handphone di tangan, sekarang hampir tiap kita kan pegang handphone, betul? Dunia di tangan kita, informasi masuk, canggihnya handphone, nggak secanggih otak pendidikan kita. Kadang-kadang low pendidikan kita, otak kita. Ini canggihnya handphone memasukkan syubhat. Nggak bisa membedakan mana kenyataan, mana AI. Pecah antar teman, pecah antar suami istri, pecah antar saudara. Cuma gara-gara fitnah AI. Gara-gara canda tawa, bisa menggabungkan 2 film. Ini laki dipeluk perempuan dari belakang. Siapa nih? Siapa? Dia tahu siapa. Kalau bisa bilang ke siapa? Kan yang dipeluk lu. Asal jelasinnya gimana? Tapi ini SMP gagal lulus lagi. Mana paham masalah kayak begitu kan? Terus akad kita buat apa? Dulu kita bikin misakon golizo sama Allah. Kalau akad itu bisa hilang, cuma karena sesuatu yang kau lihat, yang matamu nggak percaya dengan yang kau lihat. Allah. Ada 4 kelompok. Entah kita di posisi yang mana. Mudah-mudahan sih yang pertama tadi itu. Ya, kelompok yang betul-betul mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.